Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk teman-teman semua. Semoga anggurnya makin sehat, makin mantap. Ya, ada beberapa hal yang harus dihindari ya untuk teman-teman yang baru mau mencoba menanam anggur ya. Ya, berdasarkan pengalaman saya aja ya, supaya teman-teman tidak gagal atau susah untuk membuahkan anggurnya. Yang pertama, salah membeli bibit atau tidak sesuai untuk pemula ya. Memilih atau membeli bibit yang tidak sesuai ya. Ya memang ini berdasarkan pengalaman saya. Dulu awalnya saya beli bibit itu yang buahnya itu cantik dan tidak banyak orang punya. Tetapi pas seiring waktu malah tidak berbuah ya di saya. Ya karena saya berpikiran kalau memilih jenis yang ini nanti kalau berbuah wah bisa menghebohkan cagar pengangguran di tempat saya ya. Tapi itu ternyata salah ya menurut saya. Dan contohnya saya dulu membeli yang mungkin yang agak susah ya, tidak sesuai untuk pemula seperti saya waktu itu. Ada salah satunya mungkin Mundruk ya. Sampai sekarang tapi sebentar untuk sekarang karena saya penasaran, saya mengulang ya. Ini walaupun PHP dulu tidak PHP ya, ini valid Mundruknya dari Ibu Lika Asri ya. Ya ini mudah-mudahan bisa jadi. Tapi maksudnya inilah salah satu contoh lebih baik memilih bibit yang kita sudah banyak itu kan di teman-teman yang memberikan rekomendasi baik di YouTube atau di website. Ada beberapa varian yang memang mudah, dalam artian mudah ya, cocok untuk pemula ya. Bukan karena tidak dirawat terus bisa berbuah ya, tetap harus dirawat. Pohon sehat ya, dia bisa berbuah ya. Maksudnya perawatannya standar lah untuk pemula. Seperti ini ya contohnya. Salah satunya yang sering direkomendasikan oleh teman-teman jenis Ninel ya. Ya ini memang karena pertama usianya dan jenisnya memang ini tidak terlalu, karena bukan menganaktirikan yang jenis ini ya, karena posisinya agak menjauh dari ini, tanpa naungan, pupuknya ala kadar, pembentukan cabangnya seperti ini ya. Ini udah berbuah beberapa kali ya, walaupun tidak banyak maksudnya, tapi ya inilah contoh kalau kita memilih yang standar ya. Ninel, Harold, Jupiter, Trans, yang seperti itulah yang cocok untuk pemula menurut saya ya. Terus kedua, terlalu banyak jenis atau varian yang dikoleksi ya. Karena banyaknya anggur di tempat kita ini di Indonesia ini puluhan bahkan ratusan ya. Karena semua mau dicoba ya untuk dikoleksi, 5-6 jenisnya berbeda ya. Kenapa tidak boleh seperti ini? Boleh saja, tetapi harus ingat ya, beda-beda jenis, beda perlakuan dan perawatan, baik perawatannya maupun nanti waktu dia akan dibuahkan ya. Contohnya seperti Ninel melawan Saint Muscat ya. Rugi kita menggunakan pola Saint Muscat di Ninel ya, karena kenapa susah-susah? Karena dengan standar saja Ninel bisa berbuah ya. Begitupun sebaliknya, kita mau menerapkan di Saint Muscat ya susah untuk membuahkan dengan potes pucuk, atau karena Saint Muscat punya pola sendiri yang sampai sekarang tidak banyak yang bisa membuahkan Saint Muscat ini. Terus ketiga, tidak menyiapkan media tanam ya. Ini yang penting menurut saya sebelum menanam. Kenapa media tanam ini penting ya? Karena pertama, kita media tanamnya mau di pot atau di tanah itu sama saja, dia harus poros atau airnya memang tidak tergenang nanti di saat musim hujan, karena di wilayah kita Indonesia ini curah hujan cukup tinggi. Jadi seperti awal kita menanam itu biasanya pohon anggur tidak langsung ngacir ke atas ya, atau tidak langsung tumbuh ke atas. Dia menunggu beberapa saat untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dan mempersiapkan diri melalui akarnya. Jadi kalau media tanamnya bagus, poros, akan memperbanyak diri dan menyiapkan untuk pertumbuhan ke atas. Begitu akar sudah banyak, yakin saya pohonnya pasti vigor dan sehat. Jadi media tanam dipersiapkan standar saja,
asal tanahnya poros dan gembur, tidak terlalu aneh-aneh, mungkin menggunakan ini tidak, untuk jenis-jenis tertentu secukupnya ya. Terus 4, tidak menyiapkan pupuk. Nah ini juga penting karena tidak ada pohon yang bisa berbuah tanpa pupuk, karena pupuk itu, maksudnya pupuk ini bukan kita begitu bilang pupuk menggunakan pupuk kimia banyak. Maksudnya pupuk itu bisa dari alami, dari tanahnya, dari kompos atau dari VOC. Jadi kalau media tanam sudah siap, pupuk menyusul. Maksudnya pupuk yang kita berikan itu bukan hanya dari pupuk kimia, dalam artian pohon itu butuh nutrisi. Terserah mau menggunakan pupuk kimia atau sintetis, bisa dengan menggunakan pupuk alami seperti kohe, kompos, dan nutrisi lainnya seperti POC. Nah, saya biasanya kalau pupuk mahal gini seperti ini ya, ini contoh yang saya buat, ini udah sering dan banyak teman-teman buat. Ini pembuatan POC ya, menggunakan fermentasi, terserah menggunakan bakteri Yakult atau bakteri lainnya EM4, karena kita membutuhkan bakteri yang banyak. Nanti di hasil fermentasi ini diharapkan kotorannya atau bakteri tersebut bisa menjadi nutrisi untuk pohon anggur. Jadi bedakan ya, pupuk dalam artian ya bukan hanya NPK ya, yang kimia maksudnya. Terus kelima, terlalu banyak eksperimen. Nah ini dulu juga saya pernah lakukan ini. Jadi semprot ini biar cepat, semprot itu biar semprot, pakai pupuk ini, pakai ini. Jadi kita bereksperimen terlalu banyak ya, maksudnya tidak, pohon kalau anggur kalau dibiarkan dia tanpa sakit, dia standarnya akan tumbuh vigor ya. Belum waktunya kita melakukan, karena pohon sudah sehat, begitu ada serangan malah kita eksperimen menggunakan cara-cara yang belum terbukti, malah justru akan membuat pohonnya sakit dan memakan waktu kita terbuang ya. Misalnya kalau dia terkena jamur ya cukup kita cari fungisida yang cocok, jangan menggunakan eksperimen ini atau ini, nah itu malah tewas pohonnya. Oke, 6, tidak menjaga kesehatan pohon ya, berkaitan dengan eksperimen tadi. Kesehatan pohon itu maksudnya ya pohon dijaga dari media tanam sampai daunnya. Kita menjaga terutama untuk kesehatan daun, karena daun adalah dapur atau tempat pohon anggur mengolah nutrisi yang akan dipakai untuk membuat dia vigor ya. Jadi kalau kena jamur ya diselesaikan ya, kita semprot, jangan dibiarkan tunggu sampai sembuh sendiri ya, susah ya. Nah, maksudnya kalau kita repot, mungkin kita bisa membuat naungan dengan plastik UV ya, bukan maksudnya membuat biaya lebih mahal lagi ya. Untuk buat GH atau UV itu, kalau kita melakukan penyemprotan rutinitasnya tanpa naungan, seminggu bisa 2 kali untuk merawat kalau ada serangan jamur ya. Tapi kalau ada UV, misal kita tidak ada waktu karena ada kesibukan lain, saya biasanya 1 bulan sekali untuk melakukan penyemprotan. Itu maksudnya ya, kalau memang tidak ada UV, kita tetap harus menjaga kesehatan pohon ya, dengan caranya dengan lebih rajin atau lebih intens untuk melakukan pencegahan ya, pencegahan terhadap serangan hama maupun jamur. Yang terakhir itu terburu-buru untuk membuahkan. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi seolah-olah semakin umur 2 bulan sudah berbuah lebat. Nah itu ya bukannya apa ya, karena semua pohon harus sesuai dengan fasenya. Kalau lagi pertumbuhan atau fase vegetatif ya tidak usah untuk dipaksa untuk fase generatif atau fase untuk berbuah ya. Contohnya seperti ini, pohon saya dia sudah mapan umurnya, pembentukan cabangnya sudah menurut saya sudah lumayan karena ada arm setiap ininya. Tersiernya sudah siap, mau pangkas di mana saja kalau sudah umur segini dan
mau berapa banyak dompolannya pun tidak takut lagi ya, karena pohon sudah siap. Ya mungkin mau ada yang ditambahkan oleh teman-teman lainnya, silahkan dikomentari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.